Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana? Siap nggih untuk mengikuti pembelajaran? Nah, bagi anak-anak yang merasa masih di tempat duduk temannya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lalu bagi anak-anak yang merasa bajunya belum rapi, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Oke? Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mulai awal hingga akhir kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, dengan pembacaan suratul Fatihah, berdoa dimulai. Baik, selesai. Mungkin anak-anak ada yang kondisi tubuhnya kurang fit atau ada yang kurang sehat. Nah, kalau ada yang merasa tubuhnya kurang fit atau merasa pusing, panas, silakan Bapak izinkan untuk ke ruang UKS. Nanti bilang saja ke Bapak yang berjaga kalau kondisinya kurang fit, gitu ya. Lalu untuk kondisi kelas seperti ini, apakah kalian nyaman? Mungkin lampunya dimatikan atau jendelanya, gordennya mungkin ditutup aja mungkin, atau papan tulis barangkali dipindah ke sebelah samping juga nggak apa-apa, barangkali yang belakang masih kurang kelihatan. Oke, aman ya. Nah, baik, untuk pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang materi informatika. Jadi apa sih pentingnya informatika? Nah, di zaman sekarang untuk informatika itu sangat penting sekali. Karena apa? Mereka yang tidak mempelajari informatika, maka mereka akan tertinggal. Karena sekarang di zamannya 4.0, di mana teknologi sangat berperan besar sekali. Contohnya sini saya analogikan ya, Bapak analogikan sebagai berikut. Anak-anak mungkin besok kalau sudah lulus kuliah itu memasuki dunia kerja, nanti anak-anak akan kerja di koperasi contohnya. Nah, kalau anak-anak tidak bisa mengoperasikan komputer, maka anak-anak akan kesulitan. Nah, teknologi ini diciptakan untuk memudahkan manusia. Jika anak-anak tidak mengimbangi teknologi, maka justru anak-anak akan disusahkan oleh teknologi. Jadi manusia yang seharusnya itu dimudahkan oleh teknologi, ini justru malah dipersulit oleh teknologi. Nah, itu untuk analogi sederhananya tentang kenapa sih kita harus mempelajari informatika. Lalu mungkin anak-anak ada yang tahu tentang apa itu berpikir komputasi. Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Pak Rofi untuk menjelaskan tentang apa itu berpikir komputasi. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang materi tentang apa sih pengertian dari berpikir komputasi. Nah, nanti tujuannya anak-anak akan memahami tentang ternyata teknologi itu di kehidupan sehari-hari itu berperan penting seperti ini. Jadi nanti anak-anak akan mengetahui tentang pentingnya teknologi dengan mempelajari secara awal yaitu materi tentang berpikir komputasi. Oke. Nah, komputasi itu memiliki dasar-dasar anak-anak. Namun secara garis besar komputasi itu yaitu tentang cara kita itu untuk menganalisa masalah, lalu kita menentukan solusi dari masalah itu seperti apa. Untuk dasar-dasar komputasi sendiri ada 4. Pertama ada dekonstruksi, lalu kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat, yang terakhir ada algoritma. Apa sih pengertian dari keempat dasar-dasar tersebut? Nah, untuk yang pertama, dekonstruksi yaitu memecah masalah menjadi kompleks. Jadi memecah masalah menjadi bagian-bagian sehingga memudahkan kita untuk memanajemen masalah tersebut. Contohnya nih, anak-anak menjadi panitia atau ketua OSIS atau panitia apa ya, acara lah di sekolah.
Nah, anak-anak mengadakan acara kelas meeting. Contoh anak-anak menjadi ketua OSIS mengadakan acara kelas meeting. Nah, ketua OSIS tidak akan bisa mengerjakan semua kegiatan tersebut secara sendiri. Maka anak-anak akan mengadakan atau membentuk sebuah panitia. Yang pertama mungkin ada si konsumsi, atau si sarana dan prasarana, atau si untuk kesehatan, atau dan lain-lain. Nah, dengan memecah masalah tersebut atau mendekonstruksi masalah tersebut, maka anak-anak yang mempunyai beban untuk menyelesaikan event atau acara tersebut, maka akan lebih terbantu karena ada beberapa panitia tadi. Nah, itu pengertian dasar tentang dekonstruksi. Lalu yang kedua ada pengenalan pola, yaitu pengenalan pola itu maksudnya kita mengidentifikasikan berdasarkan masalah-masalah tersebut. Contohnya nih, anak-anak mempunyai pakaian baju yang sedang dijemur. Nah, anak-anak ingin memilah ini pakaian ayah, ini pakaian ibu, ini pakaian saya. Nanti rencana anak-anak akan memasukkan pakaian ayah, ibu, dan anak-anak sendiri di lemarinya masing-masing. Maka anak-anak perlu memecah atau pengenalan pola berdasarkan masalah-masalah tersebut. Nanti anak-anak mengambil bajunya ayah terlebih dahulu, lalu dilipat, disendirikan. Lalu anak-anak mengambil bajunya ibunya, dilipat, lalu disendirikan. Lalu sama juga bajunya anak-anak, dilipat, lalu disendirikan. Nah, kalau sudah dipecah atau diidentifikasikan berdasarkan jenisnya masing-masing, maka anak-anak tinggal memasukkan ke lemarinya masing-masing. Lalu yang ketiga ada abstraksi, yaitu anak-anak lebih fokus ke titik masalah, jadi mengabaikan masalah-masalah lain yang dirasa tidak penting. Sebagai contoh nih, anak-anak mendapatkan tugas untuk menceritakan pengalaman ketika liburan nih. Contohnya anak-anak ternyata liburannya di Bali. Nah, pasti anak-anak akan menceritakan poin-poin pentingnya. Contoh, di Bali saya melewati pelabuhan Ketapang, lalu naik bus, dan nanti tujuan utamanya nanti saya berliburan di pantai Kute. Lalu setelah itu saya akan ke rumah makan bersama ayah dan lain-lain. Itu kan pasti yang diceritakan oleh anak-anak itu poin-poin pentingnya. Kan pasti anak-anak nggak mungkin menceritakan, ternyata di kapal nih sandal saya hilang. Kan poin-poin pentingnya nggak mungkin diceritakan. Nah, itu yang namanya abstraksi atau memfokuskan pada poin-poin pentingnya saja. Lalu yang terakhir ada algoritma, yaitu anak-anak ada masalah, lalu anak-anak membuat suatu pemecahan masalah, namun membuatnya itu secara by step. Mungkin pertama harus gini, langkah kedua gini, ketiga gini. Contohnya nih, anak-anak mendapatkan masalah suruh membuat sebuah masakan telur ceplok lah bahasanya gitu, membuat dadar dari telur. Nah, itu algoritmanya apa? Nah, step by stepnya itu apa? Pertama, anak-anak mengambil telur dari kulkas, lalu mengambil wadah, lalu menyiapkan wajan, minyak, dan kompor. Lalu algoritmanya lagi, anak-anak memecah telur, dimasukkan ke dalam tempat, lalu dikopiok, lalu setelah itu dimasukkan ke wajan, minyaknya dituang dulu ke wajan, lalu telurnya dimasukkan ke wajan, lalu terus kompornya dihidupkan. Nah, itu salah satu contoh dari algoritma. Mungkin dari sini ada yang masih ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan menyimpulkan pembelajaran, yaitu tentang pentingnya sebuah teknologi. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya teknologi. Dengan teknologi, pekerjaan manusia akan lebih dimudahkan. Namun jika kita tidak bisa mengimbangi teknologi, maka kita akan justru yang disusahkan oleh sebuah teknologi. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan evaluasi dahulu.
kita mengerjakan latihan soal untuk melihat tingkat pemahaman dari anak-anak sendiri itu seperti apa. Baik, mungkin untuk materinya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.